Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, memuji nama-Mu karena segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selalu Engkau beserta dengan kami dan memberikan kami kekuatan dalam segala keadaan. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti untuk dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 24-25. Tertulis demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasih Tuhan, ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi ketenangan adalah soal kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam suatu peristiwa, para murid dan Tuhan Yesus sedang berada di dalam perahu yang sama, di sebuah danau yang luas. Tiba-tiba angin taufan melanda dan gelombang air menggoncangkan dan melanda perahu mereka. Murid-murid menjadi takut dengan situasi yang ada. Mereka khawatir dan berpikir akan binasa karena keadaan yang membahayakan itu. Bagi mereka tidak ada lagi jalan keluar. Dalam keputusasaan mereka membangunkan Tuhan Yesus, tapi tidak disertai dengan harapan bahwa Ia akan mampu mengatasi badai dan gelombang itu. Mereka tidak mengira bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas semesta alam yang berkuasa untuk menenangkan angin dan air. Ia pun bangun dan menghardik angin dan ombak, lalu danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan buat kita melalui ayat ini. Yang pertama, tenanglah dalam setiap masalah kita. Perhatikan di ayat ke-22, Tuhan Yesuslah yang menyuruh mereka menyeberang dengan perahu. Ini berarti bahwa apa yang akan terjadi kemudian merupakan konsekuensi dari perintah Tuhan. Mereka menuruti perintah Tuhan, tapi ternyata ada masalah di tengah jalan. Dalam kehidupan kita ini, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan tuntunan. Ia menyertai kita. Dan bila dalam perjalanan hidup ada gelombang dan badai, masalah dan pergumulan, ketahuilah bahwa itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah tenang dalam setiap masalah kita, saudara. Ketakutan dan kecemasan tidak akan membawa manfaat. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam hidup ini. Ada Tuhan yang beserta, yang menguatkan dan menolong kita sampai ke seberang. Sadarilah saudara bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan ada pertolongan dari Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang kedua, saudara, percayalah kepada Tuhan. Para murid pada waktu itu panik dengan situasi yang ada. Kata-kata kebimbangan pun mulai muncul. Mereka berkata, "Kita binasa." Tapi Tuhan Yesus menanggapi mereka dengan berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara yang terkasih, mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Di manakah kepercayaan kita? Apakah kita meletakkan iman percaya kita di perahu seperti para murid?
atau di pekerjaan kita, di usaha kita, kita taruh iman kita pada manusia, pada kepandaian kita, kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang dapat kita andalkan. Masalah apapun tidak akan mencemaskan, karena ada Tuhan yang menguatkan dan memberikan pertolongan. Ketika kita dilanda dengan kecemasan dan kekhawatiran, serahkan itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang memelihara akan kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tenanglah dalam setiap masalahmu. Jangan terganggu dengan keadaan di sekeliling kita. Tetaplah miliki damai sejahtera dan ketenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Pikirkanlah yang baik, fokuslah kepada Tuhan. Tuhan memegang tangan kita dan menuntun kita dalam rencananya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak takut dalam segala apapun situasi yang kami hadapi, persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi, tidak untuk membuat kami tenggelam dan binasa, tapi tangan-Mu Tuhan akan senantiasa menolong kami, memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Engkau memampukan kami untuk melewati semuanya dengan kekuatan kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada-Mu, tetap tenang dalam segala situasi apapun yang melanda kehidupan kami. Kuatkan kami selalu untuk teguh berdiri dalam kebenaran firman-Mu, percaya dan setia kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, sertai kami dalam segala aktivitas kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam studi, dalam tugas-tugas, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu, nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang memelihara dan menopang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.